Shalom saudaraku, berjumpa dengan saya Pendeta Miss Pelepinus Sonobogar selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bung Karno Mataram dan juga sekaligus Ketua Gereja-Gereja di Indonesia wilayah Nusa Tenggara Barat. Kita berjumpa dalam siaran Mutiara Iman Kristen wilayah Nusa Tenggara Barat. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini, di mana pembahasan Alkitab kita yang terambil dari kitab Markus pasal 8 ayatnya yang ke-27 hingga ayat yang ke-30. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Kami sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus untuk hari ini ketika kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, sehingga kami dapat mengerti dan memaknai firman Tuhan, sehingga hidup kami bukan hanya sekedar sebagai pendengar, tapi juga sebagai pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Injil Markus pasal 8 ayat 27 hingga ayat 30 menyatakan, Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka kepadanya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, yang lain lagi mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkaulah Mesias. Lalu Yesus memperingatkan mereka dengan keras supaya jangan berbicara kepada siapapun tentang Dia. Demikian pembacaan Alkitab, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemahaman tentang Yesus atau pengakuan tentang Yesus selalu saja menjadi pembicaraan. Bukan hanya di masa lalu, tapi juga di masa sekarang ini. Bahkan pengakuan tentang Yesus seringkali juga memancing perselisihan dengan orang-orang lain. Namun toh, setiap orang juga harus mengatakan siapa Yesus berdasarkan pengalaman iman mereka. Itu saja dalam kalangan Kristen. Nah, bacaan kita saat ini menceritakan bagaimana kebersamaan Yesus dengan para murid pada waktu itu. Yesus ingin menanyakan kepada mereka pemahaman mereka tentang dirinya. Apa yang kemudian dikatakan oleh orang-orang pada waktu itu? Mereka melihat Yesus seperti Yohanes Pembaptis, Elia, dan juga mengatakan seorang dari para nabi. Menarik dari bacaan kita adalah apa yang dikatakan oleh Simon Petrus. Ia menjelaskan bahwa Yesus adalah Mesias. Apa yang dikatakan oleh Simon Petrus pada waktu itu tentang penilaiannya? Bisa jadi karena Simon Petrus sendiri sudah melihat bagaimana Yesus melakukan begitu banyak sekali mujizat dan tanda-tanda ajaib. Sehingga bisa dikatakan apa yang dikatakan oleh Simon Petrus pada waktu itu merupakan pengalaman kehidupannya bersama dengan Yesus pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kemudian bisa kita renungkan bersama melalui bacaan Alkitab ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk melihat bahwa siapa Yesus menurut kita, siapa Yesus menurut pengalaman kita ketika kita hidup beriman dan ketika kita menjalani keberadaan kita setiap hari. Perlu kita sadari bahwa apa yang kita katakan, jawaban iman kita tentang Yesus itu sendiri pasti akan menentukan bagaimana kita bersikap, bagaimana iman kita, bagaimana kita merespon segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ketika kita beriman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Bapak Ibu Saudara dan saya diajak untuk melihat bahwa
Ketika kita sungguh-sungguh melihat Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu akan berdampak dalam keseharian kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama melihat bahwa dengan pengakuan tentang siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jika itu dan Bapak Ibu Saudara kita katakan tentang siapa Yesus, maka kita pasti akan mengandalkan Dia dalam seluruh kehidupan kita. Kita justru akan betul-betul mempertaruhkan seluruh kehidupan kita kepada-Nya. Apalagi jika kita mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Kita percaya bahwa kehidupan kita bahkan kematian kita seperti yang Paulus katakan, baik hidup maupun mati, Dia adalah milik Tuhan. Dan itulah yang pastinya akan kita lakukan, akan kita nyatakan dalam kehidupan ini. Pengakuan kita tentang siapa Yesus itu sudah pasti juga akan berpengaruh dalam kehidupan kita ketika kita merespon setiap persoalan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kita mengalami tantangan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami berbagai sukacita, kebahagiaan, kegembiraan, ini menjadi sesuatu hal yang penting, Bapak Ibu Saudara. Pengalaman iman kita itu akan menentukan sejauh mana tingkat kita benar-benar menjadi pribadi yang mempertaruhkan kehidupan kita kepada-Nya. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang perlu kita lihat bahwa kita hidup bersama dengan orang lain, mereka yang seiman, bahkan yang tidak seiman dengan kita. Perlu kita perhatikan bahwa pengakuan kita tentang siapa Yesus, seperti yang saya katakan tadi, itu akan memberi dampak dalam keseharian kita. Sudah pastinya juga itu akan menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Jika saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya, maka sudah pasti saya akan dalam keseharian saya dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketaatan melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Dan itu akan menjadi sebuah kesaksian yang hidup, karena orang lain akan melihat siapa Yesus dari perbuatan kita, dari perkataan kita, dari cara kita berpikir. Apa yang kita gemakan dalam kehidupan kita tentang siapa Allah dalam Kristus Yesus, itulah yang kemudian akan dilihat orang lain. Karena itu, ketika kita berkata tentang siapa Yesus dalam kehidupan kita, itu bukan hal yang mudah, karena pastinya itu juga akan menjadi bagian yang memberikan kesaksian bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, siapa Yesus menurut Bapak Ibu dan Saudara? Ingatlah, pengalaman imanmu akan memberikan kemampuan kepadamu, pemahaman yang benar kepadamu untuk melihat Yesus secara sungguh-sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami. Biarlah pengakuan iman kami tentang siapa Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami membuat kami berpegang teguh dalam menjalani kehidupan ini di tengah begitu banyaknya problema kehidupan. Pengalaman iman kami tentang siapa Yesus yang sudah mati dan bangkit menjadi kekuatan iman bagi kami untuk tetap berpegang teguh. Apapun yang terjadi, kami sungguh-sungguh meyakini hanya Yesus saja Tuhan yang bisa menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami semua, bangsa negara kami, bahkan kami berdoa untuk siaran biara iman Kristen. Biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami.
Berkati kami semua, gerejamu, anak-anak Tuhan di belahan bumi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa di siaran yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.